Mentari pagi mengintip dari celah gorden, menyinari kamar tidur yang terasa asing bagi Dewi. Di sampingnya, ranjang masih kosong. Sudah 6 bulan terakhir, pemandangan ini menjadi rutinitas pagi. Suaminya, Budi, sudah bangun sejak subuh, bukan untuk menyiapkan sarapan atau sekadar menghirup kopi bersamanya, melainkan untuk memulai ritual paginya bersama sang ibu, Ibu Pertiwi. Budi adalah sosok pria idaman yang Dewi kenal di awal hubungan mereka. Pekerja keras, bertanggung jawab, dan yang paling menonjol, sangat berbakti. Kisah-kisah pengorbanannya untuk Ibu Pertiwi selalu membuat hati Dewi hangat. Budi adalah anak tunggal. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan Ibu Pertiwi dalam kesendirian dan kesehatan yang sering menurun. Sejak saat itu, Budi mengambil alih peran kepala keluarga, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Budi itu anak emas. Ya, Bu. Dewi pernah berujar suatu ketika kepada Ibu Pertiwi, dengan senyum mengembang. Ibu Pertiwi hanya tersenyum tipis, menggenggam tangan Dewi. Begitulah, Nak. Budi memang selalu tahu cara membahagiakan ibunya. Awalnya, Dewi mengagumi bakti Budi. Baginya, pria yang menghargai dan menyayangi ibunya pasti akan melakukan hal yang sama kepada istrinya. Ia membayangkan sebuah rumah tangga harmonis, di mana bakti dan cinta kasih saling melengkapi. Namun, lambat laun, kekaguman itu mulai berubah menjadi sedikit rasa tidak nyaman. Bakti Budi terasa seperti sebuah medan magnet yang terlalu kuat, menariknya menjauh dari poros keluarga kecil mereka. Misalnya, setiap pagi, Budi akan pergi ke kamar ibunya, memijat kaki Ibu Pertiwi yang sering pegal, menyiapkan sarapan khusus sesuai selera ibunya, bahkan menyisir rambut sang ibu dengan telaten. Dewi berusaha memahami. Ibu kan sudah sepuh, Mas. Wajar kalau butuh perhatian lebih. Bisiknya pada diri sendiri. Suatu sore, Dewi ingin mengajak Budi dan putra mereka, Ardi, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan rambut ikal dan senyum menawan, bermain di taman kota. Ardi sudah heboh sejak pagi, menyiapkan bola kesayangannya. Namun, saat Budi baru saja membuka pintu rumah setelah pulang kerja, suara Ibu Pertiwi terdengar dari kamar. Budi, Nak, Ibu kok pusing sekali, ya? Tadi pagi belum minum obat. Seketika itu juga, raut wajah Budi berubah. Dewi, Bu, aku ke kamar Ibu sebentar. Ya, Ardi, kamu main sama Bunda dulu. Budi langsung bergegas menuju kamar ibunya. Setengah jam kemudian, ia kembali dengan wajah cemas. Bu, Ibu Pertiwi kayaknya harus istirahat total. Aku nggak bisa ikut ke taman sore ini. Mungkin kamu dan Ardi saja, ya? Senyum Ardi yang tadi mengembang langsung layu. Ayah janji mau main bola sama Ardi, ucapnya lirih, menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Budi berjongkok, mengusap kepala Ardi. Maaf, Nak, ayah harus jaga nenek dulu. Nanti kalau nenek sudah sehat, kita main bola seharian, janji. Ardi mengangguk. Tapi raut kecewanya tidak bisa disembunyikan. Dewi hanya bisa menghela napas. Ia mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Kita bisa pergi lain kali. Tapi dalam hati, ada sedikit getaran keraguan. Kejadian seperti ini mulai sering terjadi. Minggu lalu, mereka berencana makan malam di luar untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dewi sudah memesan meja di restoran favorit mereka dan membeli gaun baru. Namun, pada sore harinya, Ibu Pertiwi tiba-tiba mengeluh dadanya sesak. Budi panik. Ia langsung membawa ibunya ke IGD, meskipun dokter menyatakan itu hanya kecemasan biasa dan tidak ada masalah serius. Malam itu, Dewi makan malam sendirian di rumah, menatap lilin yang menyala di atas kue ulang tahun mereka, dan gaun barunya tergantung diam di lemari. Aku cuma ingin kamu ada di sana, Mas, keluh Dewi suatu malam, saat Budi akhirnya kembali setelah menghabiskan malam di rumah sakit menemani ibunya. Budi memeluknya. Maafkan aku, sayang, tapi ibu lebih butuh aku saat itu. Kamu kan kuat, bisa mengatasi semuanya sendiri. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkan,
justru terdengar seperti sebuah pembenaran yang menyakitkan bagi Dewi. Ia merasa seolah kekuatannya dijadikan alasan untuk diabaikan. Meskipun begitu, Dewi tetap berusaha berpikir positif. Ia tahu Budi mencintai keluarganya. Ia melihat bagaimana Budi bekerja keras di kantor untuk menafkahi mereka. Setiap kali gajinya turun, Budi selalu memberikan sebagian besar untuk kebutuhan Ibu Pertiwi, mulai dari obat-obatan, vitamin, hingga terapi pijat. Sisa gajinya, yang tidak seberapa, baru dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga dan sekolah Ardi. Dewi seringkali harus memutar otak untuk menghemat pengeluaran. Ia bahkan mulai mengambil pekerjaan sampingan sebagai desainer lepas untuk menambah pemasukan. Tak apa, selama Ibu sehat, kita semua bahagia. Budi pernah berujar dengan mata berbinar. Dewi hanya mengangguk, mencoba tersenyum meyakinkan. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan mereka benar-benar bergantung pada kesehatan Ibu Pertiwi semata? Apakah kebahagiaan istri dan anak tidak lagi menjadi prioritas utama? Suatu sore, Ardi pulang dari sekolah dengan wajah ceria. Bunda, Bunda, tadi ayah teman-teman Ardi datang ke sekolah. Mereka main bola di lapangan. Matanya berbinar, namun senyumnya memudar saat melihat wajah Dewi. Ia teringat, ayahnya tidak pernah datang. Dewi memeluk putranya erat-erat. Nanti kalau ayah libur, kita minta ayah main bola sama Ardi, ya. Tapi ia tahu, permintaan itu seringkali hanya berakhir sebagai janji kosong. Budi terlalu sibuk dengan bakti. Bakti yang mulia, bakti yang tulus, namun perlahan tapi pasti, mulai menggerogoti fondasi keluarga kecilnya sendiri. Malam itu, saat Budi terlelap di sampingnya, Dewi menatap langit-langit kamar. Ia mencintai Budi, sangat mencintainya. Ia mengagumi bakti Budi kepada ibunya. Namun, pertanyaan yang selama ini ia coba pendam, kini mulai berteriak di benaknya. Sampai kapan ia harus menjadi nomor 2? Sampai kapan Ardi harus merasakan kekosongan kehadiran ayahnya? Apakah bakti Budi yang begitu besar kepada ibunya, secara tidak sengaja, justru menelantarkan cinta dan kebahagiaan mereka? Malam itu, untuk pertama kalinya, Dewi merasakan bibit perpecahan yang samar namun nyata, mulai tumbuh di antara keharmonisan yang dulu ia banggakan. Udara pagi di dapur terasa dingin, namun suhu hati Dewi jauh lebih beku. Budi sudah pergi, seperti biasa, untuk mengantar Ibu Pertiwi ke terapi akupuntur. Terapi yang entah sudah keberapa kalinya, dan Dewi yakin, tidak memberikan perubahan signifikan pada kesehatan sang ibu, melainkan hanya menguras dompet mereka. Ia menatap tumpukan tagihan di meja makan, listrik, air, dan yang paling mencekik, biaya sekolah Ardi. Dewi, sayang, Ibu Pertiwi perlu pengobatan terbaik. Budi selalu berujar dengan nada meyakinkan, setiap kali Dewi mencoba membahas masalah keuangan. Uang bisa dicari, kesehatan ibu itu yang utama. Dewi tidak pernah bisa membantah. Bagaimana mungkin ia menolak upaya suaminya merawat ibunya? Bakti adalah nilai luhur yang selalu ditanamkan orang tua kepadanya. Namun, ia juga melihat realitas pahit. Persediaan susu Ardi menipis, biaya ekstrakurikuler sang putra belum terbayar, dan lemari es mereka seringkali kosong melompong kecuali beberapa bahan makanan pokok yang ia beli dengan uang hasil kerja lepasnya. Suatu sore, Ardi pulang sekolah dengan wajah berseri-seri. Bunda, Bu Guru bilang, nanti liburan kita akan ada acara pentas seni. Ardi mau ikut dongeng. Mata Ardi berbinar penuh semangat. Dewi ikut bahagia melihat antusiasme putranya. Wah, bagus sekali, Nak. Nanti Bunda bantu Ardi latihan, ya? Tapi kata Bu Guru, harus ada ayah atau Bunda yang datang pas latihannya. Ayah mau datang kan, Bunda? Ardi menatap Dewi dengan penuh harap. Dewi merasa jantungnya mencelos. Pertunjukan itu jatuh pada hari Sabtu pagi. Tepat di jadwal Budi biasa mengantar Ibu Pertiwi check-up rutin ke klinik langganannya yang jaraknya cukup jauh. Nanti Bunda bicara sama ayah. Ya, Nak. Ucap Dewi, memaksakan senyum. Malam harinya, saat Budi baru saja kembali setelah mengantar ibunya pulang dan menemaninya makan malam,
Dewi mencoba menyampaikan kabar gembira Ardi. Mas, Ardi mau ikut pentas seni di sekolah. Hari Sabtunya ada latihan bersama orang tua. Budi yang sedang melonggarkan dasinya berhenti sejenak. Sabtu? Aduh, sayang. Sabtu itu kan jadwalnya ibu check up ke dokter Handoko. Penting sekali itu. Tapi Mas, Ardi sangat antusias. Dia butuh dukungan ayah, kata Dewi, mencoba menahan kekecewaannya. Kan bisa ganti jadwal atau aku yang antar ibu, Mas. Budi menggeleng. Tidak bisa, Dewi. Ibu cuma nyaman sama aku. Lagi pula, ibu sudah janji sama dokter Handoko. Ini soal kesehatan. Ardi kan masih bisa sama kamu. Nada suara Budi datar, seolah keputusannya adalah mutlak dan tak terbantahkan. Kekecewaan di mata Dewi tidak bisa disembunyikan. Jadi, anakmu sendiri tidak sepenting kesehatan ibu. Suara Dewi bergetar, mencoba menahan emosinya. Budi menatapnya tajam. Jangan bicara seperti itu, Dewi. Ibu sudah mengorbankan segalanya untukku. Sudah selayaknya aku membalas budinya. Kamu harusnya mengerti. Perdebatan itu berakhir seperti biasanya. Dewi mengalah, Budi merasa dirinya benar. Ardi akhirnya latihan dengan ditemani Dewi. Sesekali, ia melirik ke pintu, berharap ayahnya akan muncul. Harapan yang sia-sia. Situasi finansial juga semakin memburuk. Gaji Budi yang seharusnya cukup untuk keluarga kecil mereka, kini terkuras habis untuk biaya pengobatan Ibu Pertiwi yang tak ada habisnya. Ibu Pertiwi memang sering mengeluh sakit, namun seringkali dokter mengatakan kondisinya stabil dan hanya perlu istirahat. Namun, bagi Budi, setiap keluhan ibunya adalah panggilan darurat. Budi, kamu harus coba pengobatan alternatif yang ini, Nak, kata tetangga. Sangat mujarab untuk pegal-pegal ibu. Ibu Pertiwi akan berkata, sambil menunjukkan brosur atau cerita dari mulut ke mulut. Budi tanpa ragu akan mencari pengobatan itu, berapapun biayanya. Dewi tahu itu hanya buang-buang uang, tetapi ia tidak berani menyuarakan protesnya. Suatu malam, Ardi demam tinggi. Dewi panik, mencoba menghubungi Budi yang sedang menjaga ibunya di rumah. Mas, Ardi demam tinggi sekali. Kita harus bawa ke rumah sakit. Aduh, Dewi, ibu juga baru saja mual-mual. Aku nggak bisa ninggalin ibu, jawab Budi dari seberang telepon. Suaranya terdengar cemas. Kamu bawa Ardi sendiri saja dulu, ya? Aku akan segera menyusul setelah ibu tenang. Dewi terpaksa menggendong Ardi yang menggigil sendirian ke IGD terdekat. Ia merasa sendirian, takut, dan marah. Bagaimana bisa seorang ayah lebih mengutamakan ibunya yang hanya mual-mual dibandingkan putranya yang demam tinggi? Malam itu, saat dokter memeriksa Ardi, Dewi menangis dalam diam. Bibit perpecahan yang tadinya samar, kini mulai menancapkan akarnya. Dewi merasa Budi telah lupa akan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Ia merasa dirinya dan Ardi seperti pelengkap, bukan inti dari kehidupan Budi. Ibu Pertiwi, entah disadari atau tidak, terkadang turut memperkeruh suasana. Ia akan sering mengeluh di hadapan Budi tentang betapa kesepiannya dia, betapa sakitnya tubuhnya, bahkan terkadang mengisyaratkan bahwa Dewi tidak terlalu memperhatikannya. Budi, kamu jangan terlalu sering keluar ya, Nak. Ibu kan sendirian di rumah. Keluh Ibu Pertiwi suatu pagi, saat Budi baru saja akan berangkat ke kantor. Padahal malam sebelumnya, Dewi sudah menyiapkan makan malam spesial untuk mereka berdua di rumah, yang akhirnya dimakan Dewi sendiri karena Budi telat pulang setelah menemani ibunya. Budi akan langsung membatalkan rencana apapun yang ia miliki dengan Dewi jika ibunya mengeluh. Maaf, sayang. Ibu tiba-tiba ingin ditemani makan di luar. Nanti kita lain kali saja, ya. Pesannya melalui telepon, tanpa menyadari betapa hancurnya hati Dewi yang sudah menyiapkan makan malam. Dewi mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia mencintai Budi, tetapi ia juga mencintai putranya, Ardi, dan tidak rela melihat Ardi terus-menerus diabaikan oleh ayahnya sendiri. Kekuatan Dewi mulai terkikis. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, setelah Ardi tertidur.
Ia merindukan Budi yang dulu, Budi yang penuh perhatian, Budi yang menempatkan keluarga kecil mereka sebagai prioritas. Satu-satunya hal yang menahan Dewi untuk tidak menyerah sepenuhnya adalah Ardi. Senyum putranya, pelukannya yang hangat, adalah semangat bagi Dewi untuk terus bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memperjuangkan kebahagiaan putranya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi suaminya, dan mungkin menghadapi kebenaran yang lebih pahit lagi. Bibit perpecahan itu kini bukan hanya tumbuh, tapi mulai memekarkan kelopak-kelopak ketidakbahagiaan. Kehidupan rumah tangga Budi dan Dewi kini terasa seperti kapal yang berlayar tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh ombak yang tak terlihat. Prioritas Budi semakin bergeser. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada Ibu Pertiwi, mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik istri serta putranya, Ardi. Aroma masakan favorit Ibu Pertiwi selalu mengepul dari dapur mereka, sementara bubur instan menjadi makanan pokok Ardi di malam hari. "Bu, apakah Ibu mau makan malam ini di luar?" Budi sudah siapkan sop ikan kesukaan Ibu. Budi akan bertanya dengan nada lembut, bahkan sebelum ia sempat menyapa Dewi dan Ardi setelah pulang kerja. Respons Ibu Pertiwi adalah hukum. Jika ibunya ingin makan di luar, Budi akan langsung pergi tanpa bertanya apakah Dewi atau Ardi sudah makan, atau jika mereka memiliki rencana lain. Dewi sudah mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Budi kembali. Ia pernah mencoba menyiapkan makan malam romantis, menyalakan lilin dan memutar musik lembut. Budi pulang larut, lelah setelah seharian menemani ibunya berobat, bahkan tidak menyadari persiapan Dewi. Ia hanya langsung pergi mandi dan kemudian memeriksa kondisi ibunya. "Ibu butuh ditemani sampai tidur, sayang," ucapnya singkat saat Dewi mencoba mengajaknya berbincang. Rasa kesepian mulai membelenggu Dewi. Ia merasa seperti single parent, padahal suaminya ada di rumah yang sama. Setiap kali Ardi bertanya tentang ayahnya, "Ayah kok jarang main sama Ardi, Bunda?" Hati Dewi teriris. Ia mencoba menjelaskan dengan lembut. "Ayah kan harus menjaga nenek, Nak. Nenek kan sedang sakit." Namun, Ardi yang masih polos mulai sulit menerima alasan itu. Ia melihat teman-temannya bermain bersama ayah mereka, dan perbandingan itu menyakitkan. Suatu hari, ada acara Hari Ayah di sekolah Ardi. Semua ayah diundang untuk bermain bersama anak-anak mereka di lapangan sekolah. Ardi sudah bercerita berulang kali kepada Budi tentang acara ini. Matanya berbinar penuh harap. "Ayah janji datang ya. Ayah, nanti Ardi mau minta ayah gendong Ardi sampai finish balap karung." Ardi memeluk kaki Budi erat-erat. Budi tersenyum, mengusap kepala Ardi. "Tentu, Nak. Ayah pasti datang." Dewi merasa lega. Mungkin kali ini, Budi akan benar-benar datang. Ia sudah mengingatkan Budi beberapa kali. Namun, di hari H, saat semua ayah sudah berkumpul di lapangan, Budi tak kunjung muncul. Ardi terus menoleh ke arah pintu gerbang. Matanya dipenuhi keraguan. "Ayah mungkin terjebak macet, Nak," Dewi berbisik, mencoba menenangkan. Tapi ia tahu, alasannya bukan itu. Pukul 10 pagi, ponsel Dewi berdering. "Itu Budi." "Dewi, maafkan aku. Ibu tiba-tiba demam tinggi. Aku harus membawanya ke rumah sakit." Suara Budi terdengar panik dan bersalah. "Kamu bilang saja ke Ardi. Ayah minta maaf." Dewi menatap Ardi yang baru saja kalah dalam balap karung dan tampak sedikit murung. Ia tidak sanggup menyampaikan kebohongan itu lagi. "Baik, Mas," jawab Dewi singkat. Air mata sudah membendung di pelupuk matanya. Ardi melihat raut wajah ibunya. Ia tidak bertanya lagi. Ia hanya menunduk, memainkan ujung sepatunya. Saat teman-temannya dipeluk dan digendong oleh ayah mereka, Ardi hanya bisa melihat dari jauh. Dewi memeluk putranya, mencoba memberikan semua kehangatan yang bisa ia berikan. Namun, ia tahu pelukannya tidak bisa menggantikan kehadiran seorang ayah. Pengeluaran untuk Ibu Pertiwi semakin tak terkendali. Budi bahkan mulai menggunakan tabungan pendidikan Ardi untuk membiayai perawatan ibunya. "Ini kan hanya sementara, Dewi. Nanti kalau ibu sudah sehat, aku akan kembalikan," janjinya. Meski Dewi tahu janji itu mungkin tidak akan pernah terwujud.
Dewi sering melihat Budi pulang larut malam, bahkan dini hari. Bukan karena lembur kerja, melainkan karena ia menghabiskan waktu di rumah ibunya, menunggui sang ibu tertidur atau hanya sekadar berbincang. Dewi mencoba memahami, tetapi tubuhnya mulai lelah. Ia harus bekerja, mengurus rumah, dan mengasuh Ardi sendirian. Tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu gelisah menunggu Budi pulang. "Kamu terlihat lelah, Nak." Ibu Pertiwi pernah berujar kepada Budi suatu pagi. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sehat," jawab Budi, memijat bahu ibunya. Dewi yang berdiri tak jauh dari mereka, merasakan perih. Mengapa hanya Budi yang dilihat lelah? Ia yang menopang hampir seluruh beban rumah tangga, mengurus Ardi yang aktif, dan mencari tambahan penghasilan, justru tak pernah dilihat lelah oleh Budi, apalagi oleh Ibu Pertiwi. Pernah suatu kali, Dewi sakit. Demam tinggi disertai batuk-batuk. Ardi khawatir, mencoba merawatnya sebisanya. Budi pulang dari kantor, melihat Dewi terbaring lemas. Ia sempat mengusap kening Dewi. "Kamu istirahat ya, sayang." Namun, tak lama kemudian, telepon dari Ibu Pertiwi berdering. "Budi, Nak, Ibu mau minta tolong belikan obat batuk. Batuk Ibu parah sekali." Tanpa pikir panjang, Budi langsung mengambil kunci motornya. "Aku ke apotek sebentar. Ya, nanti aku masakkan bubur untukmu." Dewi hanya bisa menatap punggung Budi yang menjauh. Bubur yang dijanjikan Budi tidak pernah datang. Ia akhirnya makan bubur instan yang dibuatkan Ardi, putranya yang masih kecil. Kesenjangan antara Budi dan keluarganya semakin melebar. Pembicaraan mereka hanya seputar Ibu Pertiwi. Jika Dewi mencoba membahas tentang Ardi, sekolahnya, atau bahkan mimpi-mimpi mereka sebagai pasangan, Budi akan mengalihkan pembicaraan atau terlihat tidak tertarik. Ia hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang berpusat pada bakti kepada sang ibu. Ardi mulai menarik diri dari Budi. Ia tidak lagi antusias saat ayahnya pulang. Ia lebih sering bercerita kepada Dewi atau teman-temannya di sekolah. Tawa riang Ardi saat bermain dengan Budi perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi murung dan diam. Dewi tahu ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Prioritas Budi yang bergeser telah menciptakan lubang hitam dalam keluarga mereka, menguras kebahagiaan dan kebersamaan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan cara untuk membangunkan Budi dari bakti butanya, sebelum keluarga kecil mereka hancur berkeping-keping. Rasa cinta yang dulu begitu kuat, kini berangsur-angsur digantikan oleh rasa putus asa dan kepahitan yang mendalam. Kamar tidur terasa sesak, bukan karena ukurannya, melainkan oleh ketegangan yang mengambang di antara Budi dan Dewi. Malam itu, pertengkaran kecil yang sering terjadi kini meledak menjadi konflik terbuka. Pemicunya adalah hal yang sama, Ibu Pertiwi. "Mas, kita harus bicarakan ini serius." Suara Dewi bergetar, bercampur antara frustrasi dan keputusasaan. "Ardi sudah mulai menarik diri darimu. Dia bahkan tidak mau lagi bertanya di mana kamu, karena dia tahu jawabannya pasti di kamar nenek atau mengantar nenek." Budi, yang baru saja selesai mengantar ibunya tidur setelah sesi pijat malam, menatap Dewi dengan mata lelah. "Dewi, kenapa kamu selalu mempersoalkan ini? Ibu itu sudah tua, sakit-sakitan. Wajar kalau butuh perhatian lebih. Kamu seharusnya bersyukur aku berbakti pada orang tua." "Bakti? Mas? Bakti macam apa yang membuatmu melupakan istrimu dan anakmu sendiri?" Dewi tak sanggup lagi menahan air matanya. "Aku juga butuh kamu, Mas. Ardi juga butuh ayahnya. Kapan terakhir kali kamu mengajaknya bermain bola? Kapan terakhir kali kita makan malam berdua tanpa memikirkan ibu?" Budi menghela napas panjang, seolah Dewi sedang melontarkan keluhan yang tidak berdasar. "Kamu itu egois, Dewi. Ibu sudah berkorban banyak untukku. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya." "Membalas budi tidak berarti menelantarkan kami, Mas." Suara Dewi meninggi. "Apa kamu tidak melihat Ardi yang selalu menunduk saat melihat teman-temannya dijemput ayahnya? Apa kamu tidak melihatku yang berusaha sendirian menopang semuanya? Aku bekerja keras untuk kalian." Budi membentak.
Kemarahannya mulai tersulut. Gajiku, sebagian besar untuk kebutuhan ibu. Apa kamu tidak menghargai itu? Gaji yang sebagian besar habis untuk pengobatan tidak jelas dan keinginan ibu? Lalu kami makan apa? Mas? Tabungan pendidikan Ardi sudah menipis. Aku harus bekerja 2 kali lipat hanya untuk menutupi kekurangan di rumah ini. Dewi membalas. Rasa sakitnya meluap menjadi amarah. Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam. Tak ada pemenang. Budi merasa dirinya adalah anak yang berbakti. Sementara Dewi adalah istri yang tidak pengertian. Dewi merasa dirinya adalah istri dan ibu yang terabaikan. Sementara Budi adalah suami yang buta akan realitas. Ibu Pertiwi, yang kamarnya bersebelahan, tentu saja mendengar semuanya. Pagi harinya, saat Budi membawakannya sarapan, Ibu Pertiwi tampak lebih lesu dari biasanya. Budi, nak, ibu jadi kepikiran semalam. Kamu bertengkar hebat dengan Dewi, ya? Ibu Pertiwi bertanya dengan suara pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Maafkan ibu. Nak, mungkin karena ibu sering sakit-sakitan. Kamu jadi tidak punya waktu untuk istrimu. Ibu jadi merasa bersalah. Budi segera menggenggam tangan ibunya. Tidak, Bu. Jangan bicara begitu. Ini bukan salah ibu sama sekali. Dewi saja yang tidak mengerti pengorbananku. Tapi ibu kasihan melihat Dewi. Nak, dia pasti lelah mengurus Ardi sendirian. Mungkin ibu harusnya tinggal di panti jompo saja. Nak, supaya kamu tidak terbebani. Ibu Pertiwi melanjutkan, suaranya semakin pilu, menatap Budi penuh harap. Ucapan itu adalah manipulasi halus yang selalu berhasil membuat Budi merasa bersalah dan semakin protektif terhadap ibunya. Ide untuk menitipkan ibunya di panti jompo adalah hal terakhir yang terlintas di benak Budi. Jangan pernah bicara seperti itu, Bu. Budi tidak akan pernah membiarkan ibu sendirian. Budi akan selalu merawat ibu sampai kapanpun, tegas Budi, dengan sorot mata penuh tekad. Biarkan saja Dewi, dia pasti akan mengerti nanti. Sejak percakapan itu, Budi menjadi semakin dingin terhadap Dewi. Ia semakin jarang berbicara, menghindari kontak mata. Jika Dewi mencoba memulai percakapan, Budi akan menjawab singkat atau mengalihkan perhatiannya. Ia bahkan sering tidak pulang ke kamar, memilih tidur di sofa ruang tamu dengan alasan tidak ingin mengganggu Dewi. Padahal, Dewi tahu itu adalah bentuk hukuman diam atas ketidakmengertiannya. Ardi, yang peka terhadap perubahan suasana di rumah, menjadi semakin pendiam. Ia seringkali duduk di pojok ruangan, menggambar sendirian. Gambar-gambarnya kini sering menunjukkan sosok ayah yang jauh, atau hanya ada Ardi dan ibunya. Suatu sore, Dewi menemukan gambar Ardi yang paling menyakitkan. Sebuah keluarga, tetapi sosok ayah diwarnai hitam legam, seolah tidak terlihat. Dewi mencoba mendekati Ibu Pertiwi, berharap bisa berbicara dari hati ke hati. Ibu, apa ibu tidak kasihan melihat Ardi? Dia butuh kehadiran ayahnya. Dewi mencoba memulai. Ibu Pertiwi menghela napas. Nak, ibu tahu kamu lelah. Tapi Budi hanya punya ibu. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu harusnya bersyukur suamimu adalah anak yang berbakti. Nada suaranya lembut, namun penuh dengan sebuah tuntutan terselubung. Kamu pasti akan mengerti jika sudah merasakan jadi ibu sebatang kara seperti ibu. Kata-kata itu bagaikan tembok yang tak bisa ditembus. Dewi merasa putus asa. Ia seolah berhadapan dengan dua benteng kokoh. Budi dengan loyalitas butanya, dan Ibu Pertiwi dengan klaim kebutuhan dan manipulasinya. Suatu malam, Dewi mencoba mendiskusikan masalah keuangan lagi. Mas, biaya sekolah Ardi bulan depan harus dibayar lunas. Dan Ardi butuh seragam baru. Budi hanya mengangguk tanpa melihat Dewi. Nanti kulihat. Tapi ibu juga butuh suplemen baru. Kata teman ibu itu bagus untuk persendian. Tapi mas, itu bisa ditunda. Ardi butuh seragam untuk sekolah besok. Nada Dewi mulai meninggi. Kamu selalu menuntut. Aku sudah bilang, kesehatan ibu itu prioritas utama. Budi tiba-tiba membanting pulpennya. Apa kamu tidak bisa sedikit saja berkorban?
Aku bekerja mati-matian untuk kalian. Tuduhan, tidak bisa berkorban, itu menusuk hati Dewi. Ia yang setiap hari bekerja keras, mengurus rumah, dan mengasuh Ardi sendirian, kini dituduh tidak berkorban. Perdebatan itu kembali berujung pada saling menyalahkan dan Budi yang kabur ke kamar ibunya, seolah mencari perlindungan dan pembenaran. Di tengah pertengkaran mereka, Ibu Pertiwi akan sering muncul, entah dengan alasan ingin minum atau sekadar batuk-batuk. Kehadirannya selalu menjadi sinyal bagi Budi untuk menghentikan perdebatan dan langsung menghampiri ibunya, meninggalkan Dewi tergantung dengan amarah dan frustrasinya. Ini adalah bentuk manipulasi halus Ibu Pertiwi yang tak terlihat, namun sangat efektif untuk mempertahankan kendali atas Budi. Dewi merasa terpojok. Konflik terbuka ini tidak hanya menguras energinya, tetapi juga membuat jarak antara ia dan Budi semakin jauh. Cinta yang dulu mereka miliki, kini terasa seperti abu yang bertebaran, ditiup angin prioritas yang salah. Dewi tahu, jika ini terus berlanjut, bukan hanya pernikahannya yang terancam, tetapi juga masa depan dan kebahagiaan Ardi. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari lingkaran setan ini, sebelum semuanya terlambat. Dinding rumah terasa dingin, seolah ikut membeku bersama suasana hati di dalamnya. Kehilangan kedekatan bukan lagi sekadar perasaan samar bagi Dewi. Itu adalah kenyataan pahit yang menganga lebar di antara dirinya, Budi, dan putra mereka, Ardi. Tawa Ardi, yang dulunya sering menggelegar di seluruh ruangan, kini terdengar lebih sering saat ia bermain dengan tetangga atau teman-teman di sekolah. Di rumah, ia lebih sering termenung, menggambar di sudut kamarnya, atau sekadar menonton televisi tanpa minat. Ardi yang dulunya selalu antusias saat Budi pulang kerja, kini tak lagi berlari menyongsong ayahnya. Ia hanya akan melirik sekilas, lalu kembali pada kegiatannya. Kehangatan yang seharusnya ada di antara seorang ayah dan anak, perlahan-lahan menguap, digantikan oleh jarak yang tak terucapkan. Suatu sore, Ardi pulang dengan seragam yang kotor dan robek di bagian lutut. Ia jatuh saat bermain bola di sekolah. Dewi segera membersihkannya dan mengobati lukanya. Saat Budi pulang, Dewi mencoba menceritakan kejadian itu, berharap Budi akan menunjukkan sedikit perhatian pada putranya. "Mas, tadi Ardi jatuh di sekolah. Lututnya luka," ucap Dewi, sedikit cemas. Budi hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya terpaku pada ponselnya. "Oh, ya? Sudah diobati?" "Sudah, Mas. Tapi dia terlihat sedih karena bajunya robek," tambah Dewi, mencoba memancing reaksi. Budi mengangkat bahu. "Ya sudah, nanti belikan saja yang baru. Aku mau ke kamar ibu dulu. Sepertinya ibu batuk-batuk." Tanpa menunggu jawaban Dewi, Budi langsung beranjak, meninggalkan Dewi dan Ardi yang duduk terdiam. Ardi, yang tadinya sedikit berharap ayahnya akan bertanya lebih jauh atau sekadar memeluknya, hanya menunduk, memainkan ujung kaosnya. Bagi Budi, keluhan kecil Ibu Pertiwi jauh lebih mendesak daripada luka di lutut putranya. Dewi merasa kesepian yang teramat sangat. Ia adalah nahkoda, juru masak, guru, dan sekaligus badut untuk Ardi. Semua peran itu ia jalani sendirian, seolah-olah Budi adalah sosok yang hanya ada di atas kertas. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan ringan atau tawa bersama, kini hanya menyisakan keheningan. Budi seringkali pulang larut, atau jika ia ada di rumah, ia akan langsung menuju kamar Ibu Pertiwi, baru kembali saat larut malam atau bahkan tidak sama sekali, memilih tidur di sofa. Hubungan suami istri mereka menjadi dingin, hambar, seperti kopi tanpa gula. Sentuhan fisik menjadi langka, bahkan pandangan mata pun seringkali terasa canggung. Dewi mencoba meraih tangan Budi saat mereka duduk berdampingan menonton televisi. Meskipun perhatian Budi tetap terbagi dengan suara batuk Ibu Pertiwi dari kamar sebelah, tetapi Budi akan menarik tangannya dengan alasan gerah atau ingin mengambil minum. "Mas, apa kamu tidak merindukan kita yang dulu?" Dewi pernah bertanya suatu malam. Suaranya nyaris berbisik. Budi hanya berbalik, memunggunginya. "Kita baik-baik saja, Dewi. Kamu terlalu banyak berpikir." Kalimat itu adalah pukulan telak. Bagi Budi, masalah tidak ada selama Ibu Pertiwi baik-baik saja.
Kebahagiaan Dewi dan Ardi seolah menjadi variabel yang tidak terlalu penting dalam persamaannya. Dewi merasa suaminya telah terenggut sepenuhnya oleh bakti butanya, menjadi sosok yang asing baginya. Tekanan emosional yang Dewi rasakan mulai memengaruhi fisiknya. Ia sering sakit kepala, nafsu makannya menurun, dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Teman-teman terdekat Dewi mulai menyadari perubahannya. "Kamu pucat sekali. Why? Ada masalah?" tanya Sarah, teman karib Dewi, suatu siang saat mereka makan siang bersama. Dewi hanya tersenyum tipis. "Cuma kecapean saja, Sar. Biasa. Ardi lagi aktif-aktifnya." Ia terlalu malu untuk menceritakan kondisi rumah tangganya yang sebenarnya. Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa suaminya, yang dikenal sebagai anak berbakti, justru menelantarkan keluarganya sendiri? Ardi pun mulai mencari sosok ayah pengganti. Di sekolah, ia sangat dekat dengan Pak Guru Joko, seorang guru olahraga yang ramah dan sering mengajaknya bermain bola. Ardi akan bercerita dengan semangat tentang Pak Guru Joko, sementara cerita tentang Budi semakin jarang keluar dari mulutnya. Ayah teman-teman Ardi kemarin datang ke sekolah. "Bunda." Mereka main layangan di lapangan. Ardi bercerita suatu hari, suaranya datar, tanpa emosi. Bukan sebuah keluhan, melainkan hanya sebuah fakta yang ia terima. Fakta bahwa ayahnya tidak pernah ada di sana. Melihat Ardi yang semakin pasif dan Dewi yang semakin terpuruk, Ibu Pertiwi sesekali menunjukkan sedikit penyesalan, namun dengan caranya sendiri. "Nak, apa tidak sebaiknya kamu ajak Dewi liburan sebentar? Kasihan dia terlihat lelah." Ibu Pertiwi pernah berkata pada Budi. Namun, sarannya selalu disertai dengan embel-embel. "Tapi jangan lama-lama ya, Nak. Ibu nanti sendirian di rumah. Kamu kan tahu, Ibu tidak bisa jauh dari kamu." Saran itu selalu berujung pada hal yang sama. Budi akan menunda rencana liburan karena Ibu Pertiwi tiba-tiba mengeluh tidak enak badan. Atau ia akan menawarkan liburan singkat di tempat yang dekat, di mana ia bisa bolak-balik menemui ibunya setiap hari. Dewi selalu menolak. Ia tidak ingin liburan yang terasa seperti tugas, bukan istirahat. Kehilangan kedekatan ini bukan hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga merenggut identitas Dewi sebagai seorang istri yang dicintai, dan Ardi sebagai seorang putra yang diayomi. Mereka berdua terpaksa menghadapi hidup dengan kehampaan yang terus membesar. Sementara Budi tetap terperangkap dalam dunianya. Dunia di mana bakti kepada ibunya adalah satu-satunya realitas yang ia kenal. Dewi tahu, mereka tidak bisa terus hidup dalam kehampaan ini. Sesuatu harus berubah, atau mereka akan kehilangan Budi untuk selamanya. Bukan karena jarak fisik, melainkan jarak hati yang tak lagi terukur. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Namun dinginnya tak sebanding dengan kekosongan yang melanda hati Dewi. Ia berdiri di ambang pintu kamar Ardi, menatap putranya yang terbaring lemah. Tubuh kecil Ardi menggigil hebat, bibirnya membiru, dan dahi mungilnya terasa membara. Demamnya kali ini bukan demam biasa. Ini adalah demam yang mengerikan, disertai muntah-muntah dan kejang ringan. "Ardi, bangun. Nak, kita ke rumah sakit sekarang." Dewi menepuk pipi Ardi perlahan. Suaranya tercekat panik. Ardi hanya mengerang lemah. Matanya terpejam erat. Panik melanda Dewi. Ia segera meraih ponsel, menelepon Budi yang tentu saja sedang berada di rumah Ibu Pertiwi. "Mas, Ardi kejang. Demamnya tinggi sekali. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga." Suara Dewi nyaris histeris. Di seberang telepon, suara Budi terdengar ragu. "Apa? Kejang? Tapi Ibu juga baru saja mengeluh pusing dan mual-mual. Aku tidak bisa meninggalkan Ibu sendirian." "Mas, ini anakmu. Dia kejang. Ini darurat." Dewi tak percaya dengan apa yang ia dengar. Bagaimana bisa Budi membandingkan pusing dan mual-mual dengan kejang pada anak kecil? "Tapi Dewi, Ibu juga butuh aku. Kamu kan bisa panggil taksi atau tetangga untuk mengantar Ardi." "Ibu lebih lemah, Dewi," jawab Budi. Suaranya mulai meninggi, seolah Dewi lah yang tidak pengertian. Air mata Dewi tumpah. "Tega sekali kamu, Mas.
Anakmu sendiri dalam keadaan genting. Dan kamu masih memikirkan hal lain? Aku tidak akan pernah melupakan ini, Mas. Ia membanting telepon. Hatinya hancur berkeping-keping. Tanpa menunggu lebih lama, Dewi segera menggendong Ardi yang lemas. Menerobos dinginnya pagi, memanggil taksi daring. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, ia memeluk putranya erat-erat. Air mata membasahi pipinya. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Ardi merasakan penelantaran ini sendirian lagi. Di rumah sakit, dokter segera menangani Ardi. Ia didiagnosis menderita demam berdarah dengue, DBD, yang cukup parah. Dewi duduk di samping ranjang Ardi, hatinya remuk redam. Di saat putranya berjuang antara hidup dan mati, ayahnya memilih untuk menjaga ibunya yang hanya pusing. Ini adalah puncak penelantaran yang tak termaafkan. Budi baru tiba di rumah sakit 4 jam kemudian, dengan wajah cemas dan sedikit merasa bersalah. Ia melihat Dewi duduk termenung, matanya bengkak. "Bagaimana Ardi, Wai?" tanyanya pelan, mencoba menyentuh bahu Dewi. Dewi menepis tangannya. "Dia demam berdarah. Kalau kamu telat sedikit saja, mungkin kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Suara Dewi dingin, penuh kepedihan. "Di mana kamu tadi, Mas? Saat anakmu sendiri membutuhkanmu lebih dari segalanya." Budi menunduk. Aku tidak menyangka akan separah ini. Ibu juga butuh aku, Dewi. Ibu bisa dirawat oleh perawat, Mas, atau bahkan tetangga. Tapi Ardi, Mas, dia hanya punya kamu sebagai ayahnya. Bagaimana kamu bisa sebegitu buta?" Dewi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah luapan kekecewaan yang telah terpendam begitu lama. Budi mencoba menjelaskan, meminta maaf. Namun kata-katanya terdengar hampa di telinga Dewi. Hati Dewi sudah terlanjur membatu. Ia tidak ingin melihat Budi, tidak ingin mendengar pembelaannya. Selama Ardi dirawat, Dewi menghabiskan seluruh waktunya di samping putranya, bahkan menolak Budi untuk bergantian menjaga. Budi hanya bisa duduk di kursi tunggu, sesekali melihat ke dalam ruangan, merasa seperti orang asing. Tak hanya insiden Ardi, penelantaran Budi juga terlihat jelas dalam aspek finansial. 2 hari sebelum Ardi sakit, tagihan listrik dan air rumah sudah menumpuk, menyebabkan pasokan terputus. Dewi telah berulang kali mengingatkan Budi untuk membayarnya. "Mas, listrik sudah mau diputus. Uang kas kita menipis," ucap Dewi kala itu. "Nanti kulihat. Ibu Pertiwi butuh biaya untuk terapi khusus minggu ini. Katanya akan membuat kakinya lebih kuat," jawab Budi, seolah biaya terapi ibunya adalah prioritas yang tak bisa ditawar. Akhirnya, Dewi harus meminjam uang dari saudaranya untuk membayar tagihan. Sementara Budi tetap mengalokasikan sebagian besar gajinya untuk pengobatan Ibu Pertiwi yang tak berujung. Akibatnya, rumah mereka sempat gelap gulita di malam hari, membuat Ardi ketakutan. "Bunda, kok gelap?" tanya Ardi dengan suara bergetar. "Tidak apa-apa, Nak. Nanti Bunda nyalakan lilin." Dewi berusaha menenangkan. Air mata tertahan di pelupuk matanya. Kini, di rumah sakit, Budi mencoba membantu dengan menanyakan biaya perawatan Ardi. Dewi menatapnya dingin. "Jangan pura-pura peduli sekarang, Mas. Semua biayanya sudah kurus. Dengan uang hasil kerjaku sendiri." Ada nada bangga bercampur getir dalam suaranya. Ia tidak ingin lagi bergantung pada Budi. Pengalaman pahit ini membuka mata Dewi sepenuhnya. Ia melihat dengan jelas bahwa Budi telah sepenuhnya menelantarkan mereka. Bukan hanya secara emosional, tetapi juga fisik dan finansial. Bakti Budi kepada Ibu Pertiwi telah membutakan mata hatinya, membuatnya lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Malam itu, saat Ardi akhirnya tertidur pula setelah diberi obat, Dewi menatap wajah pucat putranya. Ia merasakan sebuah kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi membiarkan hal ini terus berlanjut. Ia harus mengambil langkah tegas untuk melindungi Ardi, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan Budi sepenuhnya. Puncak penelantaran ini telah menjadi titik balik.
Sebuah sumbu yang akan memicu perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Kabar tentang kondisi Ardi yang kritis di rumah sakit dengan cepat menyebar di kalangan keluarga besar Dewi. Mereka, yang selama ini hanya bisa mendengar keluh kesah Dewi secara terselubung, kini melihat langsung bukti nyata dari penelantaran Budi. Terutama Bibi Sumi, adik kandung Ibu Pertiwi, yang meskipun jarang ikut campur, merasa ada yang tidak beres dengan keponakannya. Bibi Sumi, seorang wanita paruh baya yang bijaksana dan tegas, datang menjenguk Ardi di rumah sakit. Ia melihat Dewi yang kelelahan dan Ardi yang masih pucat. Ia juga melihat Budi yang duduk canggung di sudut ruangan. Sesekali melirik jam tangannya. "Budi, kamu ini bagaimana? Anakmu sakit parah begini. Kenapa Ibu Pertiwi tidak ada di sini?" Bibi Sumi bertanya dengan nada dingin, tanpa basa-basi. Budi tersentak. Ia tidak menyangka akan mendapat teguran langsung dari bibinya. Ibu kan sedang tidak enak badan. Bei, tidak bisa ditinggal sendirian." Bibi Sumi mendengus. "Tidak enak badan katamu? Lebih tidak enak badan mana dengan cucumu yang terancam nyawanya? Kesehatan itu penting, Budi, tapi bakti itu harusnya tidak membutakan akal sehatmu. Ibumu itu sudah punya anak menantu. Kenapa semua harus kamu yang urus sampai anak istrimu terlantar?" Budi terdiam. Wajahnya memerah menahan marah dan malu. Ia mencoba membalas. Namun kata-kata Bibi Sumi terlalu menusuk. Dewi hanya bisa menunduk, merasakan campur aduk emosi. Ia tidak meminta Bibi Sumi bicara seperti itu. Namun di sisi lain, ada sedikit rasa lega karena ada yang akhirnya menyuarakan apa yang ia rasakan. Setelah Ardi diperbolehkan pulang, Bibi Sumi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ibu Pertiwi. Ia datang ke rumah, dan Dewi pamit ke dapur agar pembicaraan mereka lebih leluasa. "Kakak, Budi itu anakmu satu-satunya. Jangan sampai karena saking sayangnya kamu pada dia, kamu justru merusak rumah tangganya," kata Bibi Sumi dengan lembut namun tegas. Ibu Pertiwi, yang sedang bersantai di sofa dengan Budi di sampingnya, mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Sumi? Budi itu anak yang baik, sangat berbakti." "Bakti itu memang mulia, Kak. Tapi Budi sampai meninggalkan Ardi sendirian saat sakit parah di rumah sakit. Itu bukan bakti namanya, itu namanya penelantaran," lanjut Bibi Sumi, menatap lurus ke mata kakaknya. "Kamu tahu, Dewi harus pontang-panting sendirian mengurus Ardi, bekerja sampingan untuk menutupi kebutuhan rumah yang seharusnya jadi tanggung jawab Budi. Apa kamu tidak kasihan melihat mereka?" Ibu Pertiwi terlihat tidak nyaman. Ia melirik Budi yang wajahnya sudah masam. "Sumi, kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Budi sudah melakukan yang terbaik untuk ibu." "Melakukan yang terbaik untukmu, Kak, bukan untuk keluarga kecilnya," sahut Bibi Sumi. "Kesehatanmu memang penting, tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk Budi mengabaikan tanggung jawabnya yang lain. Budi itu punya istri dan anak, Kak. Mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang." Reaksi Budi adalah yang paling kentara. Ia merasa diserang dan tidak dihargai. "Bibi tidak tahu apa-apa. Bibi tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku hanya ingin ibu sehat dan bahagia." Budi membentak, kemudian beranjak dan meninggalkan ruangan, tidak sanggup lagi mendengar teguran itu. Ibu Pertiwi, meskipun terlihat sedikit terguncang dengan kata-kata adiknya, tetap pada pendiriannya. "Sumi, kamu tidak mengerti. Aku ini hanya punya Budi. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Teguran dari luar juga datang dari lingkungan sosial mereka. Ibu-ibu di sekolah Ardi mulai berbisik-bisik saat Dewi selalu datang sendirian ke acara sekolah. Teman-teman Budi di kantor pun sempat menyinggung tentang ketidakhadiran Budi saat Ardi sakit parah. "Kamu terlalu memanjakan ibumu, Bud," kata Indra, teman kantor Budi, suatu siang. "Ibumu memang harus dirawat. Tapi anak istrimu juga butuh kamu. Jangan sampai menyesal nanti kalau mereka menjauh." Dinding penolakan yang dibangun Budi begitu tebal. Setiap kali ada yang mencoba menyadarkannya, ia akan langsung membela diri dengan alasan bakti, pengorbanan, dan bahwa tidak ada yang mengerti posisinya. Ia menganggap semua itu sebagai campur tangan yang tidak perlu, iri hati,
atau ketidakpahaman orang lain terhadap pengorbanan mulianya. Di matanya, Dewi adalah istri yang tidak pengertian, Bibi Sumi adalah bibi yang ikut campur, dan teman-temannya hanyalah orang-orang yang tidak tahu betapa beratnya tanggung jawab seorang anak tunggal yang harus merawat ibunya yang sakit. Ia semakin mengisolasi diri dari nasihat-nasihat tersebut, justru semakin erat berpegangan pada Ibu Pertiwi. Dewi melihat semua ini dengan hati pedih. Ia berharap teguran dari orang lain akan membuka mata Budi. Namun, Budi justru semakin keras kepala, semakin membentengi diri dengan argumen tentang bakti. Ironisnya, semakin Budi menolak masukan, semakin ia tenggelam dalam pusaran bakti butanya, semakin jauh pula ia dari kebenaran dan kebahagiaan sejati. Ia tidak menyadari bahwa dinding penolakan yang ia bangun, justru sedang memisahkan dirinya dari orang-orang yang paling ia cintai, dan akan membawanya pada penyesalan yang tak terhingga. Udara dingin di pagi hari terasa menusuk, namun kedinginan itu tak sebanding dengan kenyataan pahit yang kini perlahan merayap masuk ke dalam kesadaran Ibu Pertiwi. Sudah seminggu sejak Ardi pulang dari rumah sakit, dan selama itu, ia hanya melihat putranya, Budi, bolak-balik antara kamarnya dan kamar Ardi, dengan wajah lelah dan tatapan kosong. Dewi, menantunya, lebih banyak diam, menjaga jarak dari Budi, namun selalu sigap di sisi Ardi. Suatu siang, Ibu Pertiwi mencoba berbicara dengan Ardi. "Ardi, cucuku sayang, sini nenek peluk," katanya lembut. Mencoba meraih tangan Ardi yang sedang bermain mobil-mobilan. Ardi mundur sedikit. Matanya menatap neneknya tanpa ekspresi. "Nenek, kemarin ayah tidak datang pas Ardi sakit." Suara polos Ardi terdengar begitu lugu, namun menghantam hati Ibu Pertiwi bak cambuk. "Ayahmu kan harus menjaga nenek." "Nak, nenek kan sakit." Ibu Pertiwi mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terasa hampa, bahkan di telinganya sendiri. Ardi menggeleng pelan. Tapi Ardi takut sekali. "Nek." Ardi kira mau mati. "Ayah tidak ada." Mata Ardi mulai berkaca-kaca. "Ayah. Ayah lebih sayang nenek daripada Ardi." Kalimat terakhir itu adalah bom waktu yang meledak di benak Ibu Pertiwi. Ia selalu berpikir Budi berbakti karena memang ia anak yang baik, dan perhatian Budi sepenuhnya adalah bukti cinta sejati. Tapi, benarkah begitu? Kata-kata Bibi Sumi minggu lalu kini bergaung kembali di telinganya. "Bakti itu harusnya tidak membutakan akal sehatmu." Malamnya, Ibu Pertiwi tidak bisa tidur. Ia teringat bagaimana Budi selalu buru-buru menemuinya setiap kali ia mengeluh, bahkan mengabaikan Ardi. Ia ingat bagaimana ia seringkali memanfaatkan sakitnya untuk menarik perhatian Budi, agar Budi tidak terlalu dekat dengan Dewi atau Ardi. Ia ingat percakapan Budi dan Dewi yang sering ia dengar di malam hari, pertengkaran yang selalu berakhir dengan Budi yang kembali kepadanya. Bukan hanya Ardi, Ibu Pertiwi juga mulai memperhatikan Dewi. Menantunya yang dulu ceria, kini selalu terlihat murung, matanya cekung, dan senyumnya jarang sekali terlihat. Dewi selalu tampak sibuk, mengatur keuangan dengan sangat hati-hati, bahkan seringkali makan hanya dengan lauk seadanya agar Ardi bisa makan enak. Ibu Pertiwi melihat Dewi menolak bantuan keuangan dari Budi untuk biaya Ardi, dengan alasan sudah mengurusnya sendiri. Ada kebanggaan pahit di mata Dewi saat ia mengatakan itu. Suatu sore, Ibu Pertiwi mendengar Budi menelepon teman lamanya. "Duh, aku lagi pusing, bro. Istriku sensitif sekali sekarang. Anakku juga jadi pendiam. Semua gara-gara ibuku sakit. Aku jadi nggak punya waktu buat mereka." Budi menghela napas berat. "Kadang aku juga lelah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku kan anak tunggal." Kata-kata Budi adalah pukulan kedua bagi Ibu Pertiwi. Ia merasa putranya sendiri, yang selama ini ia kira bahagia dengan pengorbanannya, ternyata merasa terbebani. Budi juga merasa lelah, merasa terjebak, dan menyalahkan kondisinya saat ini pada sakitnya Ibu Pertiwi. Ini adalah kebenaran pahit. Bakti Budi bukanlah sepenuhnya tulus dari hati yang bahagia, melainkan juga hasil dari rasa bersalah, beban, dan mungkin sedikit manipulasi halus dari dirinya sendiri. Hati Ibu Pertiwi mencelos. Ia selama ini selalu berpikir ia adalah korban yang pantas dilayani.
Ia tidak pernah menyadari bahwa tuntutan dan keluhannya telah merenggut kebahagiaan putranya, menghancurkan rumah tangga yang Budi bangun, dan membuat cucunya merasakan duka mendalam. Ia telah merenggut kebahagiaan mereka, demi kebahagiaannya sendiri yang semu. Malam itu, saat Budi masuk ke kamarnya untuk mengucap selamat malam, Ibu Pertiwi menatap putranya lekat-lekat. Ada bayangan lelah yang dalam di mata Budi. Budi, nak, Ibu mau bicara. Suara Ibu Pertiwi bergetar, penuh penyesalan. Ibu minta maaf. Budi terkejut. Ibunya jarang sekali meminta maaf. Minta maaf kenapa, Bu? Ibu minta maaf karena sudah membuatmu harus mengorbankan keluarga kecilmu. Lanjut Ibu Pertiwi. Air mata menetes di pipinya. Ibu tidak menyadari. Bakti ibu selama ini justru membutakan mata hatimu. Ibu sudah membuat Dewi kesepian. Membuat Ardi merasa tidak punya ayah. Ibu tidak seharusnya membebanimu seperti ini, nak. Budi terdiam. Kata-kata ibunya bagaikan sebuah cermin yang tiba-tiba menunjukkan semua kesalahannya. Selama ini ia mati-matian membela diri, menyalahkan Dewi, menyalahkan keadaan. Tapi kini, pengakuan dari sumber masalahnya sendiri, dari ibunya yang paling ia cintai, menghantamnya telak. Budi melihat dirinya dalam cahaya yang berbeda, bukan pahlawan yang berbakti, melainkan pria yang egois, yang menelantarkan keluarganya sendiri demi ilusi bakti. Rasa sesal dan malu membanjiri hati Budi. Kebenaran pahit itu menusuknya. Ia telah gagal sebagai suami, dan yang lebih menyakitkan, ia telah gagal sebagai seorang ayah. Air mata yang sudah lama ia tahan, kini ikut tumpah. Ini adalah titik terendah baginya. Sebuah kejatuhan dari pedestal, anak berbakti, yang selama ini ia banggakan. Namun, dalam kehancuran itu, ada secercah harapan. Karena hanya dengan mengakui kesalahan, seseorang bisa memulai proses perbaikan. Malam itu, setelah pengakuan Ibu Pertiwi, Budi tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya, ditambah dengan tatapan kosong Ardi dan sikap dingin Dewi, menari-nari di benaknya seperti ribuan pisau tajam. Ia bangkit dari ranjang, keluar dari kamar Ibu Pertiwi, dan mendapati dirinya berdiri di depan kamar tidur utama, kamar yang terasa asing baginya. Ia melihat bayangan samar Dewi yang tertidur pulas di dalam, dan ranjang di sebelahnya yang selalu kosong. Selama ini, ia terlalu sibuk menjadi anak berbakti, hingga lupa menjadi seorang suami dan ayah. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri dadanya. Puncak penelantaran yang ia lakukan terhadap Ardi saat putranya sakit parah adalah sebuah tamparan keras. Bagaimana mungkin ia, seorang ayah, bisa sebegitu egois? Pagi harinya, Budi menemui Dewi yang sedang menyiapkan sarapan untuk Ardi. Ada keheningan canggung di antara mereka. Dewi, Budi memulai. Suaranya serak. Aku minta maaf. Dewi menoleh. Tatapannya dingin dan penuh luka. Untuk apa, Mas? Untuk semua yang sudah terjadi. Budi mengangguk. Untuk semuanya. Untuk tidak menjadi suami yang baik bagimu. Dan untuk tidak menjadi ayah yang seharusnya bagi Ardi. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Dewi. Aku tahu aku sudah melukai kalian berdua sangat dalam. Aku buta. Air mata Dewi menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan campuran antara lega, marah, dan kepedihan yang mendalam. Aku hampir menyerah, Mas. Ardi juga sudah sangat jauh darimu. Aku tahu, Budi menghela napas. Ibu sudah bicara padaku. Dia juga menyesal. Dia bilang dia salah sudah terlalu membebaniku. Mendengar itu, Dewi sedikit terkejut. Ibu yang bilang. Budi mengangguk. Ya, dan aku sadar, ini bukan hanya salah ibu. Ini salahku juga. Aku yang terlalu lemah, terlalu takut untuk menolak, terlalu egois. Titik balik Budi dimulai dari kesadaran yang pahit ini. Ia menyadari bahwa bakti yang berlebihan telah merenggut kebahagiaannya sendiri dan kebahagiaan keluarganya. Ia telah mengabaikan suara hatinya, dan yang lebih penting, suara hati istri dan anaknya. Langkah pertama Budi adalah berbicara dengan Ardi.
Ia duduk di samping putranya yang sedang bermain di ruang keluarga. Ardi, sayang, ayah minta maaf. Ardi menoleh, menatap Budi dengan mata polos. Ayah minta maaf kenapa? Ayah minta maaf karena ayah sering tidak ada saat kamu butuh ayah. Ayah minta maaf karena ayah tidak menjagamu saat kamu sakit. Budi menahan air matanya. Ayah tahu ayah sudah mengecewakan Ardi. Ayah janji, ayah akan berubah. Ayah akan lebih banyak waktu untuk Ardi. Ardi terdiam sejenak. Lalu ia merangkak mendekat dan memeluk Budi erat-erat. Pelukan itu adalah obat penawar bagi jiwa Budi yang terluka. Ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Kehangatan dari cinta putranya yang masih mau memberinya kesempatan. Langkah kedua adalah membuat perubahan nyata. Budi mulai mengatur ulang prioritasnya. Ia berbicara jujur dengan Ibu Pertiwi. Bu, aku mencintai Ibu, dan aku akan selalu merawat Ibu. Tapi aku juga punya keluarga kecil yang butuh aku. Aku tidak bisa mengabaikan mereka lagi. Ibu Pertiwi, yang kini juga diliputi rasa bersalah, mengangguk. Ibu mengerti. Nak, Ibu yang salah. Kamu harus kembali pada keluargamu. Jangan khawatirkan Ibu. Budi mulai membagi waktunya secara adil. Ia akan mengantar Ibu Pertiwi ke dokter jika memang diperlukan. Namun ia juga akan meluangkan waktu untuk sarapan bersama Dewi dan Ardi, mengantar Ardi ke sekolah, dan bermain bersamanya di sore hari. Ia mulai mengalokasikan gajinya untuk kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu, baru kemudian untuk kebutuhan ibunya yang memang mendesak. Dewi melihatnya dengan hati-hati, namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Budi juga mulai mengambil kembali tanggung jawab finansialnya. Ia membayar lunas tagihan listrik dan air yang sempat menunggak. Ia juga menemui guru Ardi untuk menanyakan biaya ekstrakurikuler dan mendaftarkan Ardi pada kelas menggambar yang sudah lama diinginkan putranya. Proses ini tidak mudah. Ada masa-masa penolakan dan keraguan dari Dewi dan Ardi. Ardi awalnya masih canggung dan pendiam di dekat Budi. Dewi juga masih menjaga jarak. Takut ini hanya perubahan sesaat. Suatu malam, Budi mencoba mendekati Dewi. Dewi, aku tahu kamu masih ragu. Aku tahu aku sudah membuatmu kecewa. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Dewi menatap Budi. Ada ketulusan di mata Budi yang selama ini ia rindukan. Ia melihat penyesalan yang mendalam, bukan sekadar basa-basi. Ia tahu, perjalanan mereka akan panjang, penuh dengan rintangan. Luka yang sudah terlanjur dalam tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia melihat harapan. Harapan bahwa keluarga mereka bisa diselamatkan, bahwa cinta mereka bisa dibangun kembali dari puing-puing penyesalan. Titik balik ini adalah awal yang baru, sebuah kesempatan kedua yang harus mereka perjuangkan bersama. Proses membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan ibarat merajut benang-benang rapuh satu persatu. Budi sadar betul, jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah, namun ia bertekad. Setelah pengakuan dan permintaan maafnya, ia mulai dengan langkah-langkah kecil, namun konsisten. Setiap pagi, setelah memastikan Ibu Pertiwi sudah nyaman, Budi akan menghabiskan waktu sarapan bersama Dewi dan Ardi. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia mendengarkan cerita Ardi tentang sekolah, sesekali tertawa bersama Dewi, mencoba mengisi kekosongan yang lama tercipta. Awalnya, Ardi masih ragu, seringkali hanya mengangguk atau menjawab singkat. Dewi pun masih menjaga jarak, mengamati setiap gerak-gerik Budi dengan hati-hati. Ayah, nanti sore mau main bola sama Ardi? Tanya Ardi suatu hari, suaranya sedikit ragu. Tentu, Nak. Ayah akan pulang lebih awal hari ini, jawab Budi dengan antusias, dan ia menepati janjinya. Sore itu, Budi bermain bola dengan Ardi di halaman, peluh membanjiri wajahnya, namun senyum tulus merekah di bibirnya. Melihat tawa Ardi yang kembali lepas, hati Dewi ikut menghangat. Budi juga mulai mengambil alih tanggung jawab rumah tangga yang selama ini diemban Dewi sendirian. Ia membantu mencuci piring, menjemput Ardi dari sekolah, dan bahkan sesekali memasak makan malam. Meskipun hasilnya tidak selalu sempurna,
namun niatnya terlihat jelas. Ia mulai terlibat dalam diskusi keuangan, memutuskan bersama Dewi prioritas pengeluaran, dan memastikan kebutuhan Ardi terpenuhi terlebih dahulu. "Mas, Ardi butuh sepatu baru untuk pelajaran olahraga," ucap Dewi suatu malam. "Oke, besok sepulang kantor kita beli bersama." "Ya, aku yang akan bayar," jawab Budi cepat, tanpa ragu sedikit pun. Perubahan ini sangat berarti bagi Dewi. Ia tidak lagi merasa sendirian memikul beban. Hubungan Budi dengan Ibu Pertiwi juga berubah. Budi tetap menyayangi ibunya, namun ia mulai menetapkan batasan. Ia menjelaskan dengan lembut bahwa ia harus menyeimbangkan waktu untuk ibunya dan untuk keluarganya sendiri. Ibu Pertiwi, yang kini juga menyadari kesalahannya, perlahan mulai menerima. Ia bahkan sesekali menyuruh Budi untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan Dewi dan Ardi. "Budi, kamu temani Dewi belanja sana. Ibu sudah ditemani Bu Lastri kok," kata Ibu Pertiwi suatu hari, dengan senyum tulus. Ada kelegaan di mata Budi melihat pengertian ibunya. Proses pemulihan kepercayaan antara Budi dan Dewi membutuhkan waktu. Malam-malam yang dulu sunyi, kini mulai diisi dengan percakapan, meskipun masih banyak luka yang harus disembuhkan. Dewi mulai berbagi perasaannya, kekecewaannya, dan ketakutannya. Budi mendengarkan dengan sabar, tanpa membela diri, hanya mengakui kesalahannya dan berjanji akan berubah. "Aku tahu sulit untukmu memaafkanku, Wai. Tapi aku akan terus berusaha, sekuat tenaga," ucap Budi suatu malam, menggenggam tangan Dewi. Dewi menatapnya. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. "Aku butuh waktu, Mas. Tapi, aku melihat usahamu. Dan aku ingin keluarga kita utuh kembali." Ibu Pertiwi, sebagai bagian dari proses pemulihan, juga meminta maaf kepada Dewi dan Ardi. "Maafkan Nenek, Nak Ardi. Nenek egois. Nenek janji tidak akan membebani ayahmu lagi," katanya pada Ardi, memeluk cucunya erat-erat. Lambat laun, dinding yang memisahkan mereka mulai runtuh. Tawa Ardi kembali mengisi rumah. Senyum Dewi yang tulus mulai sering terlihat. Mereka masih memiliki luka, kenangan pahit yang tak bisa dihapus. Namun mereka memiliki komitmen untuk saling menyembuhkan. Budi belajar bahwa bakti sejati bukanlah pengorbanan buta yang mengorbankan segalanya, melainkan keseimbangan. Ia belajar bahwa mencintai ibunya tidak berarti menelantarkan istri dan anaknya. Ia menemukan kembali makna sejati dari sebuah keluarga, di mana setiap anggotanya berhak atas cinta, perhatian, dan kasih sayang yang utuh. Akhir cerita ini adalah awal yang baru. Sebuah keluarga yang pernah diambang kehancuran, kini perlahan bangkit, membangun kembali pondasi yang kokoh di atas puing-puing masa lalu. Jalan mereka masih panjang, namun dengan pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan, dan cinta yang mereka perjuangkan, Budi, Dewi, dan Ardi siap melangkah maju, bersama-sama, menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan badai yang pernah mereka lalui. Namun badai itu telah mengajari mereka tentang arti pentingnya setiap pilar dalam sebuah rumah tangga.